Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nina Teresia Tarigan dari NIM 12S25030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari soal yang ada pada kuis yang sudah dilakukan tadinya. Sebelum itu saya akan membacakan contoh soalnya itu. Adapun soalnya adalah pada kuis kali ini kita diminta untuk menambahkan sebuah fitur ke dalam student DOM, dan perlu diperhatikan bahwa fitur-fitur pendahulu yang harus tetap tersedia dan dapat digunakan pada kita tahu di T10 dan sebelumnya pada minggu-minggu yang lalu. Dan pada situasi yang tertentu, suatu asrama yang kita tandai dengan DOM perlu untuk dikosongkan, dan misalnya untuk keperluan renovasi, persiapan fasilitas karantina, dan sebagainya. Mahasiswa penghuni asrama tersebut kemudian akan direalokasikan ulang ke asrama lainnya, dan untuk keperluan ini kita disuruh untuk mengembangkan sebuah fitur yang memampukan student DOM dan untuk mengosongkan suatu asrama. Untuk saat ini, mahasiswa yang menghuni asrama tersebut akan diset ke dalam unsigned sampai nantinya direalokasikan kembali. Dan adapun contoh format perintah yang akan kita gunakan itu adalah dorm empty, yang di dalamnya nanti akan kita isi DOM dan name-nya. Dan perintah di atas ini kita tidak memberikan keluaran apapun ke dalam std out-nya. Dan kita bisa melihat contoh berikut ini. Adapun input yang akan dimasukkan nanti sebagai berikut bisa kita lihat, dan adapun output yang diharapkan akan dikeluarkan sebagai berikut, kita bisa melihatnya. Dan tanpa berlama-lama, sedikit kita akan membahas pada file bagian dom.c, yang dimana kode ini digunakan untuk sebuah fungsi dalam program C yang berfungsi sebagai konstruktor, yaitu pembuat untuk sebuah struktur data yang bernama dom underscore t. Di sini ada penamaannya, dan ini ditandai dengan asrama, dan fungsi ini menginisialisasikan nilai-nilai awal untuk sebuah objek asrama baru. Dan ada beberapa penjelasan yang lebih rincinya itu di bagian struct dom.name underscore name ini. Di bagian struct underscore dom ini ada tipe data kembalian yang nantinya di mana fungsi ini selesai bekerja dan ia akan menyerahkan sebuah paket data yang lengkap yang berbentuk struct dengan nama dom underscore t. Dan di sini juga ada kita membuat create DOM, yang dimana ini adalah nama fungsinya, dan adapun parameternya kita bisa melihat char bintang underscore name. Ini adalah string array karakter yang akan menjadi nama asramanya nanti. Dan di sini juga ada unsigned short capacity, yang dimana angka bulat positif untuk menampung kapasitas maksimal, dan enum gender underscore t, dimana ini adalah tipe data enumeration untuk menentukan kategori gender, misalnya male ataupun female. Dan untuk start DOM ini digunakan dalam sebuah fungsi, yaitu sebuah variabel yang berlokasi dengan DOM dan dengan tipe data struct, dan diciptakan di dalam memory struct. Dan variabel ini yang akan nantinya akan kita isi dengan data yang dikirim kembali ke pemanggil fungsinya nanti. Dan di sini ada strcpy, yang dimana string copy digunakan untuk menyalin teks dari parameter underscore name ke dalam array, yaitu dom.name. Selanjutnya itu ada dom capacity, yaitu memasukkan nilai kapasitas maksimum dari asrama, dan dom gender, yang dimana menentukan peruntukan gender asrama tersebut. Dan kita bisa lihat dom.resident underscore new. Ini adalah langkah penting yang dimana saat asrama baru dibuat dan jumlah penghuninya akan diatur menjadi 0, makanya di sini ada penginisialisasian sama dengan 0 karena belum ada orang yang menempati asrama tersebut. Dan di sini ada return DOM, yang dimana fungsinya akan mengirimkan objek DOM yang sudah terisi lengkap kembali ke dalam baris kolom yang memanggil fungsi ini juga. Selanjutnya kita akan ke dom.h, yang dimana kode ini adalah sebuah header. Kita bisa melihat di sini adalah headernya, ada di
sini dia menggunakan .h yang dimana header ini berfungsi sebagai kontrak ataupun cetak biru yang mendefinisikan struktur data dan prototipe fungsi agar bisa digunakan di berbagai file sumbernya nanti yang berbasis .c lainnya. Dan adapun kita tengok di sini ada if and def dom_h dan if and def define dan mdiv ini adalah sebuah header guards yang fungsinya adalah untuk mencegah double inclusion, dan jika file ini dipanggil lebih dari satu kali dalam satu kompilasi nantinya, compiler ini akan mengabaikan panggilan kedua sehingga tidak terjadi error redefinition. Selanjutnya itu ada struct dom underscore. Di sini kita bisa melihat di sini adalah untuk mengelompokkan berbagai informasi terkait asrama. Kita bisa melihat chart name, ada capacity, gender, residence, underscore 6 yang akan digabungkan ke dalam satu struct dengan masing-masing tipe data yang berbeda-beda. Dan selanjutnya itu kita bisa melihat adanya create DOM, yang dimana create DOM ini adalah pendeklarasian fungsi yang bukan isinya, baris ini akan memberitahu kita sebuah compiler yang dimana nama fungsinya itu adalah create DOM, dan tipe kembaliannya itu fungsi ini akan menghasilkan dan mengembalikan sebuah objek, yaitu kita bisa melihat dari sini struct dom underscore t, dan fungsi ini akan membutuhkan 3 input, yaitu string untuk nama nantinya, di sini ada nama, dan selanjutnya angka untuk kapasitas, capacity, dan selanjutnya itu ada tipe gendernya nanti. Dan selanjutnya itu kita bisa melihat dari file gender.c. File gender.c ini adalah kode yang dimana implementasi logika untuk memproses tipe data dari enum tadi, enum yaitu gender, dan fungsi-fungsi ini yang nantinya bertindak sebagai penerjemah antara teks biasa yaitu string yang dipahami manusia menjadi nilai numerik yang dipahami oleh program komputer. Di sini kita bisa melihat adanya fungsi get underscore gender, yang dimana fungsi ini digunakan untuk mengubah input berupa teks dari string akan diubah menjadi nilai enum. Dan selanjutnya untuk logika kerjanya, yang dimana di awal fungsi ini akan menerima sebuah parameter string underscore gender, dan di strcmp ini fungsi yang membandingkan string jika isi underscore gender ini persis sama dengan kata male, maka fungsi ini akan mengembalikan konstanta gender underscore male. Di sini kita bisa melihat jika fungsinya akan diinputkan male, maka akan keluar menghasilkan gender underscore male, dan begitu juga sebaliknya jika female akan menghasilkan gender underscore female. Dan selanjutnya kegunaan dari fungsi ini yang biasanya digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui scanf ataupun file, dan untuk disimpan ke dalam struktur data asrama. Di sini kita bisa melihat juga ada fungsi gender underscore to underscore string, yang dimana fungsi ini digunakan untuk mengembalikan dari fungsi pertama, yaitu mengubah nilai enum yang tadinya kita menggunakan enum dan kembali menjadi teks menjadi string. Dan selanjutnya itu kegunaan dari file ini adalah yang dimana file ini sangat berguna saat kita ingin mencetak data ke dalam layar menggunakan printf, dan karena komputer penyimpanan enum sebagai angka misalnya 0 ataupun 1, kita butuh fungsi ini untuk memunculkan di layar apa adalah kata male ataupun female dan bukannya angka. Selanjutnya itu kita masuk ke file selanjutnya, dan file yang ini adalah file header yang mendefinisikan tipe data dari enumeration untuk gender, dan file ini nantinya berfungsi sebagai fondasi modul dari asrama dan mahasiswa agar terdapat standarisasi dari nilai gender di seluruh programnya nanti. Di sini kita bisa melihat adanya enum dengan variabel gender underscore t,
yang dimana enumerasi ini adalah cara untuk membuat kumpulan konstanta yang bernama yang mewakili angka bulat yaitu integer. Dan selanjutnya secara default itu dalam bahasa C gender underscore male ini bernilai 0, dan secara default itu gender underscore female ini bernilai 1, dan manfaatnya adalah dengan menggunakan nama gender seperti gender underscore male yang jauh lebih mudah untuk dibaca dan mengurangi resiko kesalahan ketik dibandingkan hanya menggunakan logika angka 0 dan 1 di dalam seluruh kode. Dan prototipe fungsinya kita bisa melihatnya ada dua baris pendeklarasian yang dimana fungsi ini memberitahu compiler bahwa fungsi-fungsi ini tersedia untuk digunakan. Kita bisa melihat ada get underscore gender yang dimana fungsi ini digunakan untuk menerima teks seperti male yang mengubahnya menjadi nilai numerik enum, dan kita bisa melihat juga gender underscore to underscore string yang dimana dapat menerima nilai enum dan mengubahnya kembali menjadi teks agar bisa dicetak ke layar nantinya. Dan kita bisa melihat bahwa jika kita menggunakan semuanya ini, kita akan melakukan fungsi dari file ini. Dan lanjut itu kita ke student.c yang dimana file ini berfungsi untuk sebagai konstruktor untuk struktur data dari student_t, yang dimana jika sebelumnya kita sudah membahas tentang dom_t, dan fungsi ini berguna untuk menciptakan objek mahasiswa yang mengisi identitas dasarnya. Dan selanjutnya untuk bagian struct, di sini adanya struct dan sampai ke dalam gender. Di sini adalah tipe kembalian yang dimana mengembalikan sebuah struct student underscore t yang sudah terisi, dan di sini kita bisa melihat parameternya. Kita bisa melihat adanya underscore id sebagai nomor induk mahasiswanya nanti, dan underscore name yang akan diisi dengan nama mahasiswa, dan underscore year akan diisi dengan angkatan dari mahasiswa, misalnya 2025, dan underscore gender yang digunakan untuk gender dari mahasiswa tersebut. Apa sih maunya aku lagi? Selanjutnya pada file yang student.h, di mana file ini digunakan untuk mendefinisikan struktur data untuk mahasiswa, dan ini adalah potongan terakhir yang menghubungkan semua komponen gender dan asrama, dan akan menjadi satu kesatuan sistem manajemen mahasiswa. Adapun penjelasan yang lebih rincinya adalah kita bisa melihat di sini ada input yang dimana ada dua input untuk gender.h dan dom.h. Dan ini membutuhkan informasi dari dua modul lainnya, yaitu gender.h yang tadinya agar struct dari mahasiswa tahu apa itu enum dari gender underscore t, dan membutuhkan file dom.h juga yang dimana agar struct mahasiswa bisa mengenali tipe data dari struct underscore t. Adapun di sini kita bisa melihat struct student underscore t yang dimana struktur ini dirancang untuk menampung profil lengkap seorang mahasiswa. Kita bisa melihat adanya char ID dengan ukuran array size-nya 12 untuk menyimpan nomor induk dari mahasiswa dengan panjang 12 karakter yang cukup untuk format nilai name standar. Dan selanjutnya kita ada juga name dengan ukuran size array-nya itu 400, year juga dengan ukuran size array-nya itu 5, enum dengan ini yang tadinya sudah kita deklarasi sebelumnya, dan struct itu sudah kita deklarasi sebelumnya. Dan selanjutnya itu adanya variabel yang tidak menyimpan data asrama secara langsung, melainkan menyimpan alamat dari memori dari sebuah asrama. Dan di sini kita bisa melihat jika nilainya 0 maka artinya mahasiswa belum mempunyai asrama, dan jika berisi alamat berarti mahasiswa tersebut terhubung ke objek asrama tertentu. Dan mendeklarasikan fungsi property type-nya kita bisa melihat dari struct student ini yang dimana mendeklarasikan fungsi
untuk membuat objek mahasiswa baru sesuai dengan implementasi yang kita bahas di langkah yang sebelumnya tadi. Selanjutnya itu kita beralih ke bagian fungsi main, yang dimana di fungsi main ini berguna untuk program utama yang berfungsi sebagai mesin penggerak dari seluruh sistem yang manajemen asrama, dan program ini digunakan menggunakan pola dari command line interface ataupun CLI, yang dimana ia terus-menerus membaca input dari pengguna dan memprosesnya berdasarkan perintah tertentu dan menyimpan datanya di memori. Dan adapun penjelasan yang lebih rinci, di sini adanya kita tengok struct student underscore t sampai ke DOM, adanya dua struct yang kita gunakan, di mana program ini menyimpan lahan di memori untuk menampung maksimal 100. Kita bisa melihat ada 100 ukurannya, 100 mahasiswa untuk bagian mahasiswa, struct yang kedua untuk 100 asrama. Dan penggunaan malloc di sini juga digunakan untuk memastikan bahwa data disimpan ke dalam heap sehingga tetap ada selama program berjalan sebelum akhirnya dihapus secara manual dengan free. Dan di sini kita bisa melihat ada juga perulangan menggunakan while, yang dimana akan terus berjalan sampai jika pertama itu menemukan baris berisi triple desys, di sini ada triple desys, dan mencapai akhir file ataupun EOV. Dan selanjutnya adanya fungsi dari strto. Di sini kita bisa melihat adanya fungsi strto, yang dimana fungsi ini digunakan untuk mencegah memecahkan perintah. Contoh jika user nanti mengetikkan student add pagar 12S251001 Nina 2021 female, maka tokennya nanti token pertama akan memasukkan ke dalam standar add sebagai perintah, dan berikutnya adalah data-data pendukungnya. Di sini kita bisa melihat adanya student add, adanya ID, name, year, gender yang nantinya akan dimasukkan ke dalam masing-masing data pendukungnya. Ada pun logika perintah yang dimana program mengenal beberapa perintah utama, yaitu student add dan DOM add. Di sini student add dan DOM add yang mengambil data dari string input dan mengubahnya menjadi objek menggunakan fungsi create underscore student dan atau create underscore DOM, lalu menyimpannya ke dalam array yang sudah disisipkan. Dan penempatan mahasiswa, di sini kita bisa melihat adanya assign student, yang dimana perintah ini mencoba masukkan mahasiswa ke dalam asrama. Adanya di sini kita bisa melihat 3 syarat yang dimana akan diperiksa sebelum mahasiswa diterima ke dalam asrama. Yang pertama itu akan diperiksa nama asramanya harus cocok, dan selanjutnya itu ada gendernya harus sama, lelaki akan masuk ke asrama laki-laki dan seperti itu juga sebaliknya. Dan kapasitas yang tersedia itu akan dicek kapasitasnya harus lebih kecil dari residence numbernya harus lebih kecil daripada kapasitasnya. Dan sini kita bisa melihat adanya move student, yang dimana fungsi ini digunakan yang mirip juga dengan assign tadi, namun memiliki logika yang tambahan. Jika mahasiswa tersebut sebelumnya sudah berada di asrama lain, maka jumlah penghuni asrama yang lama akan dikurangi. Di sini kita bisa melihat adanya nanti pengurangan penghuni dan sebelum ia pindah ke asrama baru. Di sini juga ada kita bisa melihat DOM empty, yang dimana fungsi ini untuk menghapus semua penghuni dari satu asrama tertentu. Yang pertama itu semua mahasiswa yang DOM-nya merujuk ke asrama tersebut akan diubah menjadi 0. Di sini ada 0, dan nilai residence namanya dari asrama tersebut diatur menjadi 0 kembali. Di sini akan diset menjadi 0 kembali, dan akan menampilkan seluruh data ke layar dengan format tertentu, yang dimana menggunakan operator ternary yaitu student dengan array i sebanyak i, dan menggunakan digunakan ini untuk menangani mahasiswa yang belum punya asrama. Dan
dari semua file ini. Adanya juga kita bisa melihat adanya free, yang dimana free ini adalah digunakan untuk mencegah kebocoran memori dan relasi pointer. Dari sini kita bisa melihat adanya DOMS, yang dimana program ini akan mendemonstrasikan hubungan antara objek yang kuat saat mahasiswa dipindahkan, dan program akan berinteraksi dengan data asrama melalui alamat memori yang DOMS tadi. Dan secara keseluruhan kode ini adalah implementasi dari sistem manajemen database yang sederhana yang berbasis di memori RAM in memory database. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan untuk file ini. Sebelumnya kita akan membuka terminal. Selanjutnya kita akan langsung menginputkan semua inputan yang disuruh. Maka kita bisa melihat adanya output yang diharapkan sesuai dengan yang dihasilkan. Dino Turnip 2021 Mel Antioquia, Maru Tampo Bolon 2021 Mel Antioquia, Jusas Tampo Bolon 2021 Mel Antioquia, Ekomihi Pangaribuan 2021, Weni Sitinjak, Dani Sitinjak, Tuani Manurung, Nikel Pakpahan, Bobi Syagian, Aldi Simamora, dan di sini ada juga Antioquia 20 Mel 4, Mamre 20 Mel 3, dan selanjutnya yang bisa dikatakan ini sudah benar, Mamre 20 Mel 3, Antioquia 20 Mel 6. Oleh karena itu selesai sudah penjelasan saya mengenai program penyelesaian dari kuis ini. Terima kasih.